dengan NIM 44412300016. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari satu jurnal yang berjudul Model Regresi Dummy untuk Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa atau IPK yang disusun oleh Dita Monita di Universitas Palangkaraya untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Bapak Tatang Sutisna. Baik, untuk jurnal ini membahas tentang penerapan regresi dummy untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Untuk variabel bebas yang digunakan mencakup nilai ujian nasional. Untuk variabel kuantitatif itu mencakup 4 variabel dummy, yaitu status sekolah, SMA atau SMK, akreditasi sekolah, dan asal kabupaten dan jalur masuk perguruan tinggi. Pada penelitian ini dilakukan terhadap 59 mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2019 sampai 2020 di Universitas Palangkaraya. Dan data ini dikumpulkan melalui survei online dan analisis dengan regresi dummy menggunakan perangkat lunak di Minitab 18. Dan untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk menentukan model regresi yang menggambarkan hubungan antara IPK mahasiswa dengan faktor-faktor yang berpengaruh serta menguji signifikansi variabel bebas baik kuantitatif maupun dummy terhadap IPK dan menemukan model terbaik dengan mempertimbangkan hanya variabel yang signifikan. Baik, saya akan menjelaskan tabel data yang ada di atas ini, yaitu variabel dalam penelitian. Variabel Y itu yang dimaksud dependen, yaitu indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Dan untuk variabel X-nya itu independen, yakni nilai ujian nasional. Dan untuk variabel kuantitatifnya itu menyangkut status sekolah, SMA atau SMK, dengan variabel dummy ditunjukkan untuk 0 itu swasta dan 1 itu negeri. Dan akreditasi sekolah, variabel dummy menunjukkan 0 itu yang C atau belum terakreditasi, dan yang 1 itu A atau B terakreditasinya. Untuk asal kabupaten sekolah, variabel dummy-nya itu yang ditunjukkan 0 itu Kabupaten Pemekaran, dan yang 1 itu ditunjukkan oleh Kabupaten Lama. Dan untuk jalur masuk perguruan tinggi, variabel dummy-nya ditunjukkan yang 0 itu untuk mandiri atau SNMPTN, dan yang 1 itu untuk SNMPTN atau SBMPTN. Dan untuk model regresi dan hasil ini di dalam jurnal tersebut awalnya itu menggunakan model regresi dengan kelima variabel bebas. Namun setelah dilakukan uji signifikansi, ditemukan bahwa hanya 3 variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPK, yaitu nilai ujian dengan p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,1, dan untuk satu sekolah SMA atau SMK dengan p-value sama dengan 0,01 lebih kecil dari 0,1. Untuk akreditasi sekolah dengan p-value sama dengan 0,04 lebih kecil dari 0,1. Sementara jalur masuk perguruan tinggi mendapatkan p-value sama dengan 0,526 dan asal kabupaten mendapatkan p-value sebesar 0,382. Dan ini tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap IPK. Dan ada 2 data identifikasi pengamatan yang tidak bisa universal observation karena memiliki residual yang besar, yaitu mahasiswa nomor 16 dan mahasiswa nomor 29. Dan peneliti itu mempertimbangkan untuk mengeliminasi kedua data tersebut, dan hasilnya adalah model regresi dengan R-square sama dengan 32,99% kurang dari koefisien determinasi sebelum pengeliminasian R-square sama dengan 43,56%. Jadi peneliti memilih menggunakan model regresi yang menggunakan seluruh data populasi sebelum mengeliminasikan. Dan setelah mengeliminasikan itu variabel yang tidak signifikan, model regresi terbaik menjadi hasil IPK sama dengan 2,237 ditambah 0,112 ujian nasional ditambah 323 status sekolah SMA ditambah 0,2 akreditasi sekolah. Dan model ini memiliki koefisiensi determinasi R-square sebesar 40,46%.
40,48%. Artinya ini mampu menjelaskan 40,48% variasi dalam IPK mahasiswa. Dan untuk hasil interpretasinya yaitu koefisien dari ujian nasional yaitu 0,012, yakni setiap kenaikan 1 poin nilai ujian nasional IPK mahasiswa diprediksi meningkat sebesar 0,012 poin. Yang kedua itu ada koefisien SMA, yakni mendapatkan hasil 323, yakni mahasiswa dari sekolah negeri memiliki IPK rata-rata 0,323 poin lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari sekolah swasta. Yang ketiga itu ada koefisien akreditasi sekolah, yakni 0,2 mahasiswa dari sekolah dengan akreditasi A atau B memiliki IPK rata-rata 0,2 poin lebih tinggi daripada sekolah akreditasi C atau belum terakreditasi. Yang keempat itu jalur masuk perguruan tinggi dan asal kabupaten yang tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa jalur seleksi masuk perguruan tinggi SNMPTN, SBMPTN atau mandiri itu tidak berdampak signifikan terhadap IPK mahasiswa. Asal kabupaten sekolah juga tidak berpengaruh tidak berpengaruh signifikan, mungkin karena dan asal kabupaten sekolah itu juga tidak berpengaruh signifikan. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut adalah nilai ujian nasional atau status sekolah negeri atau swasta dan akreditasi sekolah berpengaruh signifikan terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa, dan jalur masuk perguruan tinggi dan asal kabupaten tidak memiliki alasan atau pengaruh yang signifikan terhadap indeks prestasi mahasiswa. Dan model regresi terbaik melibatkan 3 variabel yang signifikan dengan hasil IPK sampai dengan 2,237 ditambah 0,012 untuk ujian nasional, ditambah 0,323 untuk tingkat SMA, ditambah 0,2 untuk akreditasi sekolah. Baik, ikut penjelasan review terhadap satu jurnal untuk tugas ekonometrika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.